Seluruh tanah terbuka sunyi saat semua orang menyaksikan wanita muda berpakaian hijau itu melompatkan pelukan Xiaoyan. Pada saat ini, orang hampir bisa mendengar suara hati yang tak terhitung jumlahnya hancur. Instruktur Wolling, serta Xiao Yu dan yang lainnya di samping Sun Er, tidak pernah menyangka bahwa wanita muda, yang biasanya pendiam dan acuh tak acuh, akan benar-benar melakukan tindakan yang begitu berani di depan umum. Wajah mereka langsung terpana dan akhirnya mereka tertawa getir beberapa saat kemudian. Xiao Yu menatap Sun Er, yang telah menerkam kepelukan Xiaoyan, dan kemudian melirik Xiaoyan, yang senyumnya seperti alkohol hangat, seperti orang mabuk yang baru saja minum anggur yang telah disimpan untuk waktu yang lama. Perasaan yang tidak diketahui dan agak tidak nyaman tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Di sisi lain galeri tontonan, senyum tipis di wajah Bai Shen akhirnya menjadi gelap dan serius saat ini. Kapan Sun Er menjadi begitu berani? Hanya karena seorang pria? Alis wanita muda berpakaian merah juga terangkat hingga hampir vertikal saat ini. Kalau bukan karena lelaki tua di sampingnya menariknya kembali ketika dia melihat situasinya, dia mungkin tidak bisa menahan diri untuk bergegas dan dengan paksa menarik keduanya terpisah, yang saling menempel seperti lem. Tangan Xiaoyan dengan erat melingkari pinggang halus seperti pohon willow itu. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut mengendus rambut hitam wanita muda itu, yang mengandung aroma yang menyegarkan. Karena dia mampu melakukan tindakan berani yang mengumumkan hubungan antara mereka berdua di depan umum, maka sebagai seorang pria, dia secara alami tidak akan memilih untuk mundur. Ini meskipun tatapan panas yang ditembakkan dari sekelilingnya menyebabkan dia merasa seolah-olah dia berada di dalam tungku. Batuk tanda bintang. Setelah mereka berdua berpelukan selama hampir 1 menit penuh, Instruktur Wolling, yang berdiri di samping, akhirnya tidak bisa menahan tatapan panas yang menimpa mereka dari sekitarnya, dan segera batuk lembut. Mendengar batuknya, Sun Er, yang meringkuk di dada Xiaoyan seperti burung kecil yang bergantung pada seseorang, akhirnya tersadar dan terbangun dari kebahagiaan dan kegembiraan, karena akhirnya bisa melihat orang yang sangat dirindukannya di dalam hatinya. Segera, rona merah yang memabukkan terbang ke wajah elegan dan acuh tak acuh, seperti lotus. Dia buru-buru menarik diri dari pelukan Xiaoyan dan menyusut di belakang Xiao Yu seperti mimosa, tanaman sensitif malu. Melihat sisi pemalu yang sangat langka, tapi cantik dari gadis kecil ini, Xiaoyan juga tertawa pelan. Dia menoleh dan menatap ke arah Instruktur Wolling, dan berkata dengan senyum canggung, "Hehe, maaf, Instruktur Wolling. Kamu masih ingat aku instrukturmu?" Instruktur Wolling melirik Xiaoyan dan berkata dengan lembut. Xiaoyan tertawa getir saat melihat ekspresi dan sikapnya. Dia tahu bahwa selama beberapa tahun terakhir ini, dia benar-benar membuat marah wanita ini, yang karakternya selembut air. Namun, karena dia salah, dia tidak membalas, tetapi hanya mengeraskan kulit di kepalanya, dan menerima kritik, dan kemarahannya. Wah, jangan berpikir, bahwa semuanya akan baik-baik saja, jika kamu tidak berbicara. Anda benar-benar punya keberanian untuk melewatkan 2 tahun pelajaran. Tahukah kamu sudah berapa kali aku berbicara dengan akademi sampai bibirku lelah karena kamu? Instruktur Wolling berkata dengan marah. Instruktur, Xiaoyan, bocah ini memang berlebihan dengan masalah ini. Namun, dia berhasil tiba di sini tepat waktu hari ini, dan bahkan mengalahkan sesama Suebeng itu. Selama Sun Er dan dia dapat mempertahankan rekor tak terkalahkan di sisa babak kompetisi kualifikasi, Anda akan dipromosikan menjadi instruktur kelas 1. Jika Anda masih berpikir bahwa hal itu tidak akan mengurangi amarah Anda, belum terlambat untuk menunggu sampai dia selesai bertarung di semua putaran kompetisi kualifikasi sebelum menghukumnya. Bagaimanapun, sekarang dia telah tiba di akademi. Apakah kamu perlu khawatir dia akan melarikan diri? Melihat Xiao yang tersenyum pahit dan tak berdaya, Xiao Yu mungkin diam-diam menggumamkan kamu pantas mendapatkannya dalam pendengarannya.
Tetapi kata-kata yang dia ucapkan dengan mulutnya membantu Xiaoyan membebaskan situasi. Hanya setelah mendengar kata-kata Xiao Yu, wajah marah instruktur Woling menjadi lebih hangat. Dia melirik Xiaoyan dan berkata, "Baiklah, saya akan menunggumu menyelesaikan kompetisi kualifikasi sebelum menemukanmu untuk menyelesaikan skor kami." Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat instruktur Woling untuk sementara melepaskan kritiknya. Dia mengangkat kepalanya dan melemparkan tatapan terima kasih ke arah Xiao Yu. Yang terakhir, bagaimanapun, menghadiahinya dengan memutar matanya dan mendengus. "Hei, sepupu tua Xiao Yu, setelah tidak melihatmu selama 2 tahun, kamu menjadi semakin cantik. Adakah yang berhasil merayu Anda?" Xiaoyan mengabaikan ekspresi Xiao Yu dan bertanya sambil tersenyum. "Mengapa kamu peduli?" Mendengar nada suara Xiaoyan yang sama seperti saat dia masih kecil, perasaan aneh segera muncul di hatinya. Pada saat yang sama, kakinya yang panjang dan seksi itu terangkat sedikit seolah-olah itu adalah refleks bersyarat, bersiap untuk menendang. "Baiklah, jangan main mata di sekitar sini. Kompetisi kualifikasi hari ini akan segera berakhir. Ikuti saya kembali. Ada perkelahian yang lebih intens besok dan lusa. Tidaklah mudah untuk masuk ke akademi dalam." Instruktur Woling melambaikan tangannya. Dia mengabaikan Xiao Yu, yang wajah cantiknya berubah merah karena kata-katanya, berbalik dan memimpin mereka keluar dari tempat terbuka. Di belakang instruktur Woling, Xiao Yu dengan ganas memotong Xiaoyan yang sombong dengan matanya saat dia menarik Sun Er dan dengan cepat mengikuti. Xiaoyan membawa penggaris hitam yang berat itu dan mengikuti di belakang kelompok itu. Tepat saat dia akan keluar dari tanah terbuka, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Dia sedikit mengernyit saat dia berbalik dan mengarahkan pandangannya ke sisi lain arena. Di tempat itu berdiri seorang pemuda berbaju putih. Yang terakhir menghadapnya dengan wajah gelap dan serius, yang membawa tatapan yang mengandung permusuhan. "Siapa orang ini?" Dia tampak cukup kuat. Xiaoyan menarik pandangannya. Dia merenung sedikit sebelum menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian dia berbalik dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dia dengan cepat mengikuti instruktur Woling dan yang lainnya, yang akan keluar dari lapangan terbuka. Mereka berjalan jauh dari tanah terbuka yang bising. Instruktur Woling mengusir para wanita muda itu dengan mata berbintang mengelilingi Xiaoyan. Setelah itu, dia memimpin Xiaoyan, Sun Er, dan Xiao Yu melewati beberapa jalan setapak yang dipenuhi tanaman hijau sebelum akhirnya masuk ke dalam paviliun rumah yang unik dan elegan. Begitu mereka memasuki rumah, instruktur Woling mengundang mereka bertiga untuk duduk secara acak sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Dia berkata dengan senyum tipis, "Anak kecil, aku benar-benar tidak bisa mempercayainya. Anda benar-benar meningkat sangat cepat selama 2 tahun ini. Aku hanya beruntung." Xiaoyan mengangkat bahunya dan berkata sambil tersenyum. "Lupakan saja, aku tidak akan berbicara dengan lidahmu yang fasih itu. Karena Anda telah datang ke akademi, dan saya telah memasukkan nama Anda ke kompetisi kualifikasi akademi dalam 2 hari ke depan Anda, dan Sun Er harus bertahan dan masuk 50 besar. Dengan begitu, Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk ke akademi dalam untuk berlatih. Sedangkan saya juga akan dipromosikan dari instruktur kelas Huang menjadi instruktur kelas Wan." Instruktur Woling melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Apa keuntungan memasuki akademi dalam?" Xiaoyan bersandar di kursinya dengan 10 jari disilangkan di depannya saat dia bertanya. Mata instruktur Woling menatap tajam ke wajah muda yang tersenyum itu. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menghela nafas dan berkata, "Sepertinya mengambil cuti 2 tahun memang baik untukmu. Bagian mana dari saat ini yang masih memiliki kepolosan dari kota hutan saat itu?" Dengan sekali memandangi ini, tidak ada yang akan memperlakukan Anda sebagai seorang pemuda yang baru berusia 18 tahun. Xiaoyan tersenyum tanpa berbicara. Dia memang mengalami terlalu banyak hal selama 2 tahun ini. Beberapa pasang surut juga semakin memantapkan dan menstabilkan karakter tenang yang telah ia bina sejak usia muda. Saat ini dia benar-benar dan sama sekali tidak memiliki kepolosan yang tersisa dari masa mudanya. Akademi Jianan dibagi menjadi akademi dalam dan luar. Akademi luar adalah tempat kita tinggal saat ini. Murid baru yang kami rekrut dari benua semuanya akan berlatih di akademi luar sampai kekuatan mereka mencapai tahap tertentu. Mereka kemudian dapat berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi akademi dalam tahunan.
Selama mereka bisa masuk ke 50 besar, mereka akan bisa mendapatkan kualifikasi untuk masuk akademi dalam. Akademi dalam berbeda dengan akademi luar. Seseorang dapat dengan terus terang mengatakan bahwa akademi luar dari Akademi Jianan hanyalah tempat untuk menguji siswa baru. Inti sejati dari Akademi Jianan ada di dalam akademi dalam. Instruktur Wolling mengatur pikirannya sebelum berbicara perlahan. Akademi luar dari Akademi Jianan dibagi menjadi dua kelas yang berbeda. Kelas yang saya kelola adalah kelas Huang. Sue Beng itu, yang menantimu sebelumnya, berasal dari kelas Suan. Dari perbedaan kelas ini, Anda dapat mengetahui bahwa keseluruhan kekuatan kelas Suan lebih kuat daripada kelas Huang. Tentu saja tidak ada yang mutlak. Misalnya, Sun Er dan kamu, saya melihat bahwa kekuatan Anda saat ini kemungkinan besar di sekitar Dadoshi, kan? Instruktur Wolling tiba-tiba menatap Xiaoyan dan bertanya. Ketika dia mendengar pertanyaan instruktur Wolling, Xiao Yu melirik Xiaoyan dengan heran. Saat ini dia hanya memiliki kekuatan bintang 5 Doushi. Orang ini telah menjadi Dadoshi setelah pergi selama 2 tahun. Bukankah kecepatan kemajuan ini terlalu cepat? Iya. Xiaoyan mengangguk sedikit di bawah tatapan kaget Xiao Yu. Kamu memang makhluk abnormal yang bisa dibandingkan dengan gadis ini, Sun Er. Instruktur Wolling bergumam, menurut aturan, saya juga tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak tentang masalah akademi dalam. Namun karena itu bisa disebut inti sebenarnya dari Akademi Jianan. Itu akan memiliki area yang sulit dibandingkan dengan akademi luar. Ini hanya akan menguntungkan Anda jika Anda bisa masuk. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik. Xiaoyan melebarkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Dalam perjalanan ke sini, dia pernah mendengar tentang Yao Lao menyebutkan akademi dalam itu. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk memasukinya. Dia secara alami tidak akan keberatan. Dengan kekuatanmu, kupikir seharusnya tidak terlalu sulit untuk masuk ke 50 besar, selama kamu tidak bertemu dengan beberapa orang seperti Baisan dan penyihir kecil. Instruktur Wolling juga menghela nafas lega ketika dia melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya saat dia melanjutkan. Baishan, penyihir kecil, sepertinya aku pernah mendengar nama kedua disebutkan oleh instruktur 2 tahun lalu. Xiaoyan mengulangi kedua nama ini di mulutnya saat dia tersenyum, suaranya menghilang. Baishan itu adalah salah satu tokoh paling menonjol di akademi luar Akademi Jianan selama 2 tahun. Vini. Dia tampan dan memiliki kekuatan yang besar. Sejumlah siswa perempuan yang tidak diketahui juga menjadi tergila-gila padanya. Selain itu, dia tampaknya juga salah satu orang yang merayu Sun Er. Bahkan jika aku tidak memberitahumu, dia akan datang dan menemukanmu cepat atau lambat. Instruktur Wolling menutup mulutnya dan tertawa dengan manis. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Adapun penyihir kecil itu, dia adalah cucu dari wakil kepala sekolah. Latar belakangnya tidak sederhana. Chae, bersama dengan bakat pelatihannya yang menakutkan yang tidak lebih lemah dari Anda, serta wakil kepala sekolah yang mengajarinya secara pribadi, saya pikir kekuatannya mungkin sedikit lebih besar daripada Baishan. Karena gayanya yang mandiri dan spesial dalam melakukan sesuatu, serta kecantikannya, dia juga memiliki cukup banyak orang yang mengejarnya di akademi. Namun, tampaknya dia tidak terlalu tertarik pada pria. Sebaliknya, dia sangat menyukai wanita. Dengan temperamen Sun Er dan bakatnya, dia adalah target alami yang diidam-idamkan oleh penyihir kecil. Oleh karena itu, penampilanmu juga harus membuatnya merasakan permusuhan terhadapmu. Instruktur Wolling mengeluarkan batuk saat dia berkata dengan wajah sedikit merah. Ekspresi Xiaoyan menjadi sedikit aneh saat mendengar ini. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Sun Er yang sama tak berdaya, sebelum berkata dengan cara yang menunjukkan bahwa dia tidak bisa tertawa atau menangis, menangkap pria dan wanita. Sun Er mengikuti sikap Xiaoyan dan merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa dia juga tidak punya pilihan mengenai masalah ini. Dia cukup bersikap rendah hati selama 2 tahun ini. Dia bahkan menyerah mengikuti kompetisi kualifikasi akademi dalam sekali karena Xiaoyan. Memang ada lawan di mana-mana. Xiaoyan menghela nafas dengan lembut. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum ketika dia berkata kepada instruktur Wolling, namun demi instruktur Wolling dipromosikan, saya akan melakukan yang terbaik untuk masuk ke 50 besar. Itu bagus, Anda harus istirahat di sini untuk hari ini. Ini adalah tempat saya tinggal. Biasanya Sun Er dan Yu Er juga tinggal di sini bersamaku.
Mulai besok dan seterusnya, orang-orang kuat dari kompetisi kualifikasi akan muncul. Ketika saatnya tiba, Anda akan memiliki dasar kekuatan dari lawan-lawan ini. Instruktur Wolling berdiri, melambaikan tangannya, dan memberi instruksi. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Di ruangan yang sunyi, yang dipenuhi rak buku, 7 lelaki tua duduk di kursi, mengelilingi meja bundar. Duduk di antara mereka adalah pria tua yang telah berbicara dengan wanita muda berpakaian merah di tempat kompetisi sebelumnya. Dari kinya, yang setenang sebelumnya, orang bisa melihat bahwa kekuatan dan posisinya yang sebenarnya kemungkinan tidak rendah. Bagaimanapun, seorang lelaki tua biasa tidak memiliki kualifikasi untuk duduk di ruang pertemuan ini yang memutuskan masalah besar dan kecil di dalam akademi. Pada saat ini, lelaki tua itu, yang dipanggil oleh wanita muda berpakaian merah sebagai wakil kepala sekolah, perlahan meletakkan dokumen di tangannya ke bawah. Tatapannya melihat ke sekeliling ruangan dan berkata dengan senyum tipis, "Cek, Xiao Yan ini memang bukan orang biasa. Dia bersaing dengan Mystic Cloud Sect dari Kekaisaran Jiama dengan kekuatannya sendiri, dan bahkan langsung membunuh seorang Do Huang yang kuat sebelum akhirnya berhasil melarikan diri dari tangan seorang Do Zong. Rekor pertempuran ini adalah sesuatu yang bahkan siswa terbaik di akademi dalam akan kesulitan mencapainya." Saat mereka mendengar kata-kata yang keluar dari mulut lelaki tua itu, keterkejutan melintas di wajah keriput dari beberapa lelaki tua di sekitarnya. Ini adalah informasi tentang Xiao Yan. Kalian semua bisa melihatnya sendiri. Wakil kepala sekolah menjentikan jarinya dan informasi di depannya secara otomatis ditembakkan ke arah orang-orang tua di bawah itu. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja. Beberapa saat kemudian, dia mendengar terengah-engah kaget yang dipancarkan orang-orang tua itu, yang telah selesai membaca informasi bersamaan. Dia tersenyum sambil berkata, potensinya sangat besar. Namun, hubungannya dengan Mystic Cloud Sect telah memburuk terlalu banyak dan pada dasarnya tidak dapat dimediasi. Potensinya memang sangat besar. Jika kita merawatnya dengan benar, dia mungkin akan menjadi orang kuat lainnya di puncak. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan lembut berkata, "Kita tidak perlu terlalu khawatir tentang Mystic Cloud Sect. Hanya dengan satu Do Zong, mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan apapun kepada kami, Akademi Jianan. Mystic Cloud Secte memang bukan apa-apa. Tapi di belakang mereka..." Wakil kepala sekolah mengerutkan alisnya. Dia baru saja berbicara setengah jalan ketika dia tiba-tiba menjadi diam. Ekspresinya sedikit berubah. Akhirnya, dia tidak mengungkapkan beberapa hal yang lebih sensitif. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kita harus diam-diam mengamati Xiao Yan sedikit. Jika benar-benar bermanfaat dalam merawatnya, kita bisa mencobanya." Ya, ketika mereka mendengar ini, orang tua lainnya tidak keberatan saat mereka menganggukkan kepala. Mereka bertukar pandangan satu sama lain saat mereka melihat wakil kepala sekolah menjadi diam. Tubuh mereka sedikit bergoyang dan anehnya menghilang dari kursi mereka. Larut malam hening saat cahaya bulan redup tersebar ke bawah. Rumah yang sangat unik itu tampak sangat sunyi di bawah sinar bulan. Bayangan putih tiba-tiba muncul dari malam yang sunyi. Kakinya dengan lembut menekan ke cabang pohon saat tubuhnya dengan elegan melayang ke tumpukan kecil puing tidak jauh dari rumah. Tatapan tenangnya tertuju langsung ke ruangan tertentu di rumah, dan doki berwarna perak samar, yang bisa dilihat sebagian, merembes keluar dari dalam tubuhnya. Setelah hanya sesaat setelah doki di dalam bayangan putih muncul, bayangan hitam keluar dari dalam rumah dengan cara seperti kilat. Setelah melompat dan menyapu beberapa kali, dia dengan mantap mendarat di atas batu besar tidak jauh dari bayangan putih. Dia mengangkat kepalanya perlahan, dan dengan acuh tak acuh menatap pria berpakaian putih, tampan, lurus, dan tinggi itu. Kedua pasang murid itu bertabrakan di malam yang gelap. Beberapa percikan api terjadi tanpa peringatan sebelumnya. "Tinggalkan dia." Suara pria berpakaian putih itu halus saat keluar perlahan. Xiao Yan tertawa pelan saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Wajah halus dan tampan itu tampak sangat liar di bawah sinar bulan. "Kamu berani?"